Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Fans Garuda minta Alex Pastur ambil alih strategi timnas Indonesia. Kekalahan timnas Indonesia dari Australia benar-benar bikin fans Garuda geram. Banyak yang langsung menuntut PSSI buat segera bertindak sebelum laga krusial lawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 25 Maret 2025 mendatang. Yang paling banyak disorot adalah Patrick Kluivert. Fans merasa kalau strategi yang diterapkan Kluivert kurang efektif dan mereka mulai mempertanyakan kemampuannya dalam meramu taktik. Makanya banyak yang minta Alex Pastur gantikan dia sebagai head coach. Tapi menurut saya agak berat, ya kan? Sedari awal ketika STI diganti, harusnya yang jadi pelatih kepala itu atau head coachnya adalah Alex Pastur. Kalau sekarang sudah terlambat, walaupun mereka bilang kalau yang menjadi juru taktiknya itu adalah Alex Pastur. Ya kita sih berharap semoga nanti lawan Bahrain ya kita dapat 3 poin. Jangan sampai kita ya dipermalukan lagi di hadapan pendukung sendiri, kan begitu. Nangis di pojokan. Beginilah reaksi Erick Thohir di laga Indonesia versus Australia. Beliau mempertaruhkan segalanya agar Indonesia lolos ke Piala Dunia. Tapi saat keadaan tak sesuai dengan apa yang direncanakan, beliau dihina habis-habisan. Keputusannya memecat Shin Tae-yong bukan dianggap sebagai perbaikan, tapi dianggap sebagai sebuah kesalahan. Saat-saat seperti ini adalah ujian kita soal kesetiaan. Menghujat malah akan menimbulkan perpecahan. Masih ada harapan, satukan kembali dukungan. Percaya kita bisa maksimalkan kesempatan. Menyanjung saat timnas raih kemenangan, tetap pendukung saat timnas derita kekalahan. Oke, betul sekali. Tapi begini, kita ini mendukung timnas bukan hanya saat timnas itu menang, tapi ketika timnas kalah pun kita akan tetap dukung timnas. Nah, kenapa Erick Thohir yang menjadi sasaran tembak? Saya pikir ini dari awal Erick Thohir sudah tahu dia yang akan menanggung semua beban. Dia akan menanggung semua tembakan. Dia pokoknya menjadi sasaran tembak lah. Dia akan menanggung semua hujatan, kritikan dari netizen, dari supporter. Karena apa? Ketika STI dipecat, STI itu meninggalkan sejarah manis untuk timnas Indonesia. Dan masyarakat berharap timnas Indonesia jauh lebih baik di bawah STI. Tetapi ceritanya sudah berakhir, STI dipecat dan diganti oleh Patrick Kluivert. Nah, ketika Patrick Kluivert itu datang dan menggantikan STI, kita kan dikasih harapan bahwa timnas ini akan semakin bagus, sepak bolanya akan lebih menyerang dan lain sebagainya. Oke, kita percaya kalau sepak bola itu ada prosesnya. Tapi sekali lagi, proses itu sudah habis di eranya STI. Sekarang bagaimana kita memetik hasilnya di era Kluivert? Dan kita tidak melihat itu. Wajarlah kita mengkritik PSSI dan juga Patrick Kluivert. Pertanyaannya, ketika timnas kalah, siapa yang harus dikritik? Tidak mungkin kan ketika timnas kalah supporter yang dikritik. Yang dikritik adalah orang-orang di PSSI dan juga pelatih kepalanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah timnas kalah ketika kita mengkritik keras, kita tidak mendukung timnas lagi? Tidak seperti itu. Kita tetap dukung timnas, kita tetap cinta timnas, mau kalah, mau menang, mau imbang, kita tetap dukung. Tapi maaf, kalau tidak sesuai dengan harapan masyarakat, jangan marah kalau didapat kritikan keras. Karena itu bentuk cintanya netizen, supporter masyarakat ke sepak bola Indonesia. Seperti itu kira-kira. Dikala Alex Pastur sibuk memberikan arahan kepada pemain, Kluivert hanya diam saja. Itulah momen yang terekam dari akun Instagram @uvi.hermanto saat ada jeda break di pertandingan Australia versus Indonesia. Di saat Kluivert yang harusnya memberikan arahan strategi ke pemain, justru hanya sang asisten Alex Pastur dan staf pelatih lainnya yang sibuk memberikan arahan kepada pemain. Sementara Patrick Kluivert hanya terlihat diam saja sambil melipat tangannya di atas perut. Memang ya, memang benar yang seharusnya jadi pelatih itu Alex Pastur, harusnya begitu. Timnas Indonesia dibantai sama negeri kanguru. Sekarang ngerti kan kenapa Coach Shin Tae-yong itu main bertahan kalau lawan tim-tim yang langganan Piala Dunia. Buktinya kemarin sempat tuh kita bisa nahan imbang Australia 0-0. Sekarang malah dibantai 5-1. Ya kalau gue sih nggak nyalain pemainnya karena memang mereka tuh udah top banget menurut gue. Terus juga gue nggak bisa tuh nyalain jajaran pelatihnya karena mereka juga baru. Yang salah menurut gue ya PSSI-nya karena maunya instan. Coba lu bayangin pelatih lagi pada berproses, lagi bagus-bagusnya bisa tahan imbang langganan Piala Dunia, malah dipecat. Gak habis pikir gue maunya kemana nih arah PSSI. Mana yang kemarin ngomong kalau Indonesia pelatihnya Belanda main total football bakalan dekat ke Piala Dunia? Lu makan tuh total football 5-1 dibantai, kocak. Lu juga pada followers-followersnya ya, pengikut-pengikutnya, kocak lu semuanya.
Buat orang-orang yang kemarin teriak ST out, kemana lu semuanya? Masuk gua lu semuanya, kocak. Pasti lu pada jadi munafik semuanya yang ngomong ST out. Ngumpet lu di gua, kocak. Buat lu ya pelatih timnas ya Patrick Kluivert ya, barusan kick off tadi lo, barusan kick off, tiba-tiba semua pemain timnas udah di depan, kosong tuh gawang Indonesia. Lu kira lu melatih Manchester City? Lu kira lu itu Guardiola? Lu itu cuman sekelas Bima Sakti, kocak. Buat PSSI, kalian harus tanggung jawab. Kalian harus tanggung jawab. Ini proyek kalian, tanggung jawab kalian semuanya. Iya, semua hujatan, saya tidak mau bilang hujatan, tapi kritikan keras si Patrick Kluivert ini, dia harus bertanggung jawab betul. Tapi semua akan terbayarkan, semua akan berbalik kalau dia bisa mengalahkan Bahrain dan Cina di GBK. Saya yakin 100% semua akan berbalik. Kenapa? Harapan itu ada di tangannya dia sekarang, bahwa dialah pelatih yang bisa membawa timnas Indonesia lebih bagus dari STY. Kan itu harapannya kan, ganti pelatih. Come on man, kita ganti pelatih itu kan tujuannya apa? Supaya lebih bagus kan, bukan untuk dibantai 5-1 kan. Jadi kalau kita mengkritik jangan bilang kita menghujat, kita tidak suka timnas, kita harus dukung dan lain sebagainya. Bukan itu. Kita dukung di saat kalah, saat menang, saat imbang. Tapi come on man, kita ini ketika ganti pelatih kan tujuannya apa? Supaya lebih bagus kan, bukan dibantai. Jadi wajar kalau kita kritik habis-habisan, ada kritikan keras dari supporter kan begitu. Bang, gimana nih Indonesia? Kalah, saya sudah bilang. Pelatih kita tuh bodoh. Nggak percaya kalian. Jadi STY harus dikembalikan. Ya, STY. Pelatih kita itu bodoh. Santai Bang Abdur. Pelatih yang lebih bagus. STY out datang penjudi ya sama lah. Ngapain? Besok lawan Bahrain ini ada warga Bahrain di belakang. Keras sih kritikan ini, keras sekali. Kenapa? Karena kita punya harapan itu ya seperti hilang begitu saja. Harapannya kan main bagus, kemudian tidak hanya sekedar main bagus lah, hasilnya positif kan. Tapi ini malah dibantai 5-1. Jadi wajar kalau semua supporter itu kecewa. Jangan salahkan kami supporter. Bukan kita tidak mendukung timnas, kita dukung. Tapi ketika kita dipermalukan dan dibantai 5-1 ya wajar kalau kita mengkritik Patrick Kluivert. Di mana sih taktik-taktik yang katanya itu bagus ala Eropa dan lain sebagainya? Kok dibantai kita? Kan itu pertanyaannya. Buruk, hasil yang buruk. Indonesia terbantai. Indonesia kalah 5-1 oleh Australia. Indonesia terbantai 5-1 dan hanya bisa membalas lewat gol oleh Romeni. 1 gol tapi gol yang cantik, dingin. Dari hasil yang buruk ini kita bisa melihat ada peluang kita punya striker baru yang keren dari sosok Ole Romeni. Yes, betul. Ole Romeni bermain cukup impresif dari menit pertama, membuka ruang di kanan, di kiri, membuat dribble, membuat tusukan-tusukan ke kotak penalti. Wajar sekali Ole Romeni menjadi pemain timnas Indonesia yang terbaik bermainnya pada sore kali ini. Bahkan menurut SofaScore, Ole Romeni dapat rating hijau guys, 8.0, dan rata-ratanya hanya 6,4 pemain timnas Indonesia. Yang sangat disoroti adalah kemampuan kita mengantisipasi bola-bola mati. 2 gol Australia dari corner, kita tidak bisa menggagalkannya. Begitu juga dengan memanfaatkan bola-bola mati, free kick, corner, tidak ada satupun yang berbuah gol. Padahal kita juga memiliki banyak peluang. Terlepas dari itu, lini tengah, lini belakang kali ini kurang sekali guys. Pokoknya hancur lah kita punya, pokoknya permainan hancur. Walaupun kita menguasai pertandingan, tapi ya sekali lagi kita dibantai 5-1 itu buruk sekali. Paling memalukan sih. Indonesia kalah 5-1 nih. Ya beginilah kira-kira gambaran atau kondisi atau dampak ganti pelatih di tengah-tengah kualifikasi. Mana ganti pelatihnya pelatih mediocre lagi. Ya hasilnya begini nih. Sebenarnya kalau dilihat dari statistik pertandingan lawan Australia ini, Indonesia nggak jelek-jelek banget. Yes, betul, setuju. Bola Indonesia lebih unggul 60% dibanding Australia. Total football. Tapi total juga kebobolannya. Tapi kalau kita mau berandai-andai, berangan-angan, mungkin kalau penaltinya Kevin Dix masuk beda cerita. Tapi mungkin kan. Tapi faktanya, nyatanya ya beginilah hasilnya. Indonesia terpuruk ada di posisi hampir paling bawah. Makanya besok-besok kalau mau rekrut Patrick, SpongeBob-nya bawa, Sandy-nya bawa, Planktonnya juga bawa, Squidward-nya juga bawa. Bahasa sama.
Pemain sama lebih bagus. Lawan pincang. Yang salah siapa, Cok? Ya si bahasa sama. Jangan kuat-kuat, Bang. Oh, ketua sedih. Jangan begitulah. Kasihanlah orang lagi bersedih itu. Kocak. Niat hati timnas pengen nerapin total football, lama-lama gagal total, teman-teman. Teman-teman pecinta timnas yang lagi hancur hatinya, yang belum follow Arif Golang, di follow dulu ya, di follow. Jangan nonton, let's go, kita lanjut. Bener-bener kita dihancurkan sama ekspektasi kita yang terlalu tinggi, yang kita pengen ngeliat timnas Indonesia bermain ala total football Belanda, lama-lama hancur habis-habisan karena Australia dibantai 5-1. Secara ball possession memang kita lebih unggul daripada Australia. Yes. Tapi apalah arti ball possession unggul kalau misalkan kita kalah? Di GBK kita hancur-hancuran diserang sama Australia, tapi seenggaknya kita bisa nahan mereka 0-0. Australia di pertandingan ini benar-benar nunjukin ke kita kalau sebenarnya bermain total football, agresif, atraktif, proaktif, itu gak melulu menang. Bener kata si Pangeran Siahaan itu, teman-teman ya, tidak ada hadiah buat permainan sepak bola yang cantik. Dengan hasil ini Indonesia langsung longsor ya dari peringkat ketiga langsung ke peringkat kelima, dan berpotensi jadi juru kunci kalau misalkan si Cina bisa berhasil menang atau nggak seri lawan Arab Saudi. Tapi tetap tenang abangku, peluang Indonesia untuk masuk ke Piala Dunia masih tetap ada ya abangku ya. Yang penting nanti lawan Bahrain di tanggal 25 wajib menang hukumnya. Gimana guys? Ya harus menang lawan Bahrain. Itu salah satu target harga mati yang tidak boleh disia-siakan. Kita harus menang lawan Bahrain dan Cina. Setidaknya di GBK, 2 pertandingan tersisa di GBK kita harus menang. Karena kalau sampai kalah atau imbang di GBK, selamat tinggal itu Piala Dunia. Selamat tinggal. Jujur gue bingung kenapa di era STY dengan kedalaman skuad yang mungkin tidak semewah sekarang, timnas kita pada saat melawan Australia itu mainnya jauh lebih bagus dan lebih enak banget ditonton dibandingkan pada saat Patrick Kluivert saat ini memimpin. Oke, pelatih kita ini memang masih baru pertama kali melatih timnas kita, mungkin chemistry-nya belum dapat, tapi dengan kedalaman skuad yang ada seharusnya mungkin tidak sampai babak belur 5-1 di kandang Australia. Dengan hasil ini timnas kita memang masih punya kans untuk bisa lolos ke putaran Piala Dunia selanjutnya, walaupun langkahnya memang nggak gampang, cukup berat memang, tapi nggak ada yang nggak mungkin. Kita doain timnas kita mampu bangkit. Ya, semua masih terbuka lebar. Kesempatan untuk ke Piala Dunia itu masih sangat-sangat terbuka lebar, dan kita kalah 5-1 bukan berarti langkah kita ke Piala Dunia itu langsung terhenti, tidak teman-teman. Tapi kesempatannya itu semakin menipis ya. Bukan berarti kita tidak bisa lagi ke Piala Dunia, bisa, cuma ya tinggal sedikit harapan. Nah, bagaimana kita bisa ke Piala Dunia 2026? Kita harus bisa menang di sisa 2 pertandingan. Apakah kita bisa ke peringkat 2 dan kita bisa lolos langsung sebagai runner up? Bisa, asalkan negara-negara yang lain itu imbang dan kalah. Dan di catatan lain kita harus menang. Itu skenario pertama. Skenario kedua, kita bisa lolos Piala Dunia lewat jalur playoff. Tapi jalur playoff itu justru sebenarnya lebih berat karena kita harus bersaing ada di peringkat 1 untuk lolos langsung ke Piala Dunia lewat jalur playoff. Jadi ya sekali lagi kita lupakan kekalahan dari Australia kemarin, dan kita berharap harapan kita sekarang ada di Patrick Kluivert and the Clan bisa bawa timnas Indonesia lebih bagus dari pertandingan sebelumnya. Kita mungkin bisa move on, bisa memaafkan, kita bisa terima kekalahan. Tapi untuk Bahrain dan Cina tidak ada kata lagi untuk imbang dan tidak ada kata lagi untuk kalah. Kalau kalah, Patrick Kluivert harus out. Itu harga mati. Harusnya seperti itu. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton, dan kalau kalian punya kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe.